Hey, udah pada tahu belum nih? Ada misi baru loh yang ditugaskan untuk kita. Wah, belum. Apa tuh? Jadi, kita ditugaskan untuk memecahkan sebuah misteri tentang senjata yang berbentuk ikan pedang yang digunakan salah seorang masta yang tak pernah terkalahkan selama berabad-abad itu. Wah, menarik. Kita mulai dari mana nih? Bagaimana ya? Oh ya, bagaimana jika kita kumpulkan dulu para pasukan khusus Gladius kita, kemudian bersama-sama memecahkan siapa sih ikan yang berbentuk pedang itu? Bagaimana? Ide yang bagus. Sebentar. Pemanggilan pasukan khusus Gladius akan segera dilaksanakan. Baik, berhubung sudah terkumpul semua, mari kita bagi-bagi tugas yuk. Siap, laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kayak gimana nih? Hai teman-teman, ternyata ini yang dinamakan ikan pedang. Ikan pedang memiliki nama latin Scipias gladius, atau biasa disebut ikan todak. Ikan todak merupakan salah satu spesies yang masuk ke dalam kelompok ikan berparu, di mana istilah tersebut digunakan untuk ikan dengan karakterisasi adanya ekstensi rahang atas yang melebihi rahang bawahnya, sehingga membentuk paruh yang panjang dan lurus seperti pedang atau tombak loh. Ternyata benar ya, ada yang dinamakan ikan pedang. Kalau klasifikasinya gimana tuh? Nah, adapun klasifikasi dari ikan pedang ini adalah sebagai berikut. Kerajaannya dari Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Osteichthyes, ordo Perciformes, familinya Scipidae, genusnya Scipias, spesiesnya Scipias gladius. Nah, lalu ada habitat dari ikan pedang ini, yaitu ikan pedang termasuk jenis predator puncak yang terdistribusi hampir di seluruh perairan dunia, dari 450 derajat lintang utara sampai 450 derajat lintang selatan, baik di perairan tropis, subtropis, maupun perairan yang lebih dingin. Tidak hanya di Samudra Hindia, Pasifik, dan Atlantik, tetapi juga cukup melimpah di lautan Mediterania, Marmara, Hitam, dan Azov. Hal ini memungkinkan karena spesies ini dapat mentoleransi kisaran temperatur air laut yang tinggi, yakni sekitar 6-26 derajat Celcius. Nah, ada juga nih morfologi dari ikan pedang, yaitu ikan pedang adalah sejenis ikan laut yang rahang atas dan moncongnya memanjang berbentuk seperti pedang pipih dan kuat. Berukuran hampir sepertiga panjang badan ikan tersebut. Tubuh ikan todak panjang membulat dapat mencapai 2-4,6 meter dan dapat berbobot hingga 650 kg. Kulitnya licin dan tidak bersisik. Bagian atas tubuhnya berwarna keunguan atau kebiruan dan bagian bawah tubuhnya keperakan. Ikan pedang satu-satunya anggota famili Scipidae. Nama ilmiahnya berasal dari paruhnya yang panjang dan tajam menyerupai pedang atau tombak. Pedang tersebut bersama dengan bentuk tubuh yang melancip memungkinkan ikan pedang menyibak air dengan mudah dan lincah. Nah, betul itu semua. Dan teman-teman perlu tahu juga ya, berlawanan dengan kepercayaannya, pedangnya itu tidak dipakai untuk menombak, melainkan untuk memukul atau melukai mangsanya. Ikan pedang sangat bergantung pada kecepatannya yang dapat mencapai 80 km per jam serta kelincahannya di dalam air. Ikan ini juga dijuluki sebagai ikan tercepat di laut. Satu penggunaan untuk pertahanan yang mungkin dari pedangnya itu adalah melindungi dirinya dari pemangsa alaminya.
total panjang hingga 450 cm dan berat hingga 536 kg. Biasanya, todak betina lebih besar daripada yang jantan. Dan ikan todak ini dapat berenang sendirian dan dalam pengelompokan yang berjauhan terpisah sekitar 10 meter dari ikan pedang tetangganya. Dan ikan pedang juga seringkali pada saat mencari makanan di malam hari, mereka naik ke permukaan untuk mencari ikan yang lebih kecil. Oh iya, teman-teman tahu tidak apa yang menjadi keunikan tersendiri dari ikan pedang? Mau tahu kan? Nih, dikasih tahu. Keunikan dari ikan todak adalah bahwa ikan todak memiliki mata yang besar. Tetapi, ikan todak tidak mempunyai kelopak mata. Sementara, dasar laut adalah daerah yang berpasir. Lantas, bagaimana cara ikan ini melindungi matanya? Dikutip dari laman ScienceMed, ternyata ikan todak memiliki otot khusus yang bisa menarik matanya ke belakang kepalanya hingga sejauh 4 cm. Dengan demikian, matanya tetap aman. Wah, unik sekali ikan pedang ini. Mau tambahin kalian belum pada tahu kan kalau reproduksi ikan pedang ini saat pemijahan terjadi di perairan yang lebih hangat sepanjang tahun, dan selama musim semi dan musim panas, pemijahan terjadi yang di perairan yang lebih dingin. Swordfish telah diamati pemijahan di Laut Atlantik pada kedalaman 75 meter. Situs pemijahan lain yang terkenal adalah Laut Tengah, di mana pejantan diamati mengejar betina antara bulan Juli sampai Agustus di lepas pantai Italia. Betina membawa antara 1 sampai 29 juta telur yang dibuahi secara eksternal, dan telur ini mulai berkembang menjadi embrio sekitar 2,5 hari setelah dibuahi. Dan selama pemijahan, pasangan pria dan wanita ini terbentuk, tetapi mereka berproduksi melalui pemupukan eksternal bukan internal, di mana betina melepaskan telurnya ke dalam kolam air sementara pria melepaskan spermanya. Begitu sperma menemukan sel telur, disitulah pembuahan terjadi. Saat bertelur, seekor betina tunggal dapat melepaskan beberapa juta telur, meningkatkan kemungkinan bahwa beberapa akan dibuahi dan bahwa setidaknya satu larva yang menetas akan tumbuh untuk mencapai usia dewasa. Meskipun hampir semua ikan berdarah dingin, tetapi ikan todak ini memiliki struktur pembuluh darah khusus yang disebut penukar arus balik, yang memungkinkan mereka menghangatkan otak dan mata mereka. Adaptasi ini memberi mereka keuntungan besar ketika berburu di air yang dingin dan dalam, dengan memungkinkan mereka untuk berpikir lebih cepat dan melihat lebih jelas. Kira-kira begitu aja dari tambahan dari saya, guys. Wah, keren sekali ya ikan pedang ini. Tapi ada yang kurang nih. Belum lengkap rasanya kalau belum mengetahui organ dalam ikan pedang ini. Jangan khawatir, karena kami sudah mempersiapkan video pembedahan ikan pedang ini. Yuk disimak sama-sama.
kita berhasil nih memecahkan misteri ikan pedang. Iya, benar sekali. Wah, kita dapat mengalahkan para pemecah misteri lainnya ya. Jelas dong, kita kan pasukan khusus yang dapat memecahkan misteri-misteri untuk dapat diketahui banyak orang.